Ya, sekarang kita tanya ya pemirsa, ini bagaimana tanggapan masyarakat dengan fenomena uang baru ini yang kini diburu bahkan diperjualbelikan dengan harga yang luar biasa fantastis. Saya tanyakan langsung kepada rekan saya Ahir Nasution. Ahir, langsung dari Gelora Bung Karno, silakan dengan laporannya. Ya Caca, memang pada 17 Agustus kemarin untuk memperingati Hari Kemerdekaan Negara Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan uang edisi khusus Rp75.000. Dalam uang edisi tersebut memang didesain dengan desain yang baru, dan bagi masyarakat yang ingin mendapatkannya juga harus melakukan pendaftaran dengan cara yang khusus di mana di aplikasi pintar. Nah, kita pengen tahu nih bagaimana pendapat dari masyarakat tentang uang edisi baru ini, edisi khusus ini, apakah mereka sudah ingin mendapatkannya, sudah melakukan pendaftaran atau tidak. Sudah bersama saya salah satu warga ini dengan Mbak siapa, Mbak? Selamat malam, Mbak siapa? Kiki. Iya, Mbak Kiki, sudah tahu belum Bank Indonesia ini mengeluarkan uang Rp75.000 dalam rangka memperingati ulang tahun Indonesia? Iya, udah lihat sih kalau dari berita-berita di media sosial. Itu kan desainnya cukup baru ya, ada desain tentang pembangunan infrastruktur Indonesia. Pendapatnya gimana sih tentang desain uang edisi khusus ini? Kalau dibanding sama uang-uang yang udah ada sih unik ya, warnanya juga kayak dia tuh lebih colorful kalau menurut saya kan. Kalau yang lain kan kayak identik dengan satu warna aja, terus desainnya juga bagus sih. Unik. Sudah mencoba daftar untuk mendapatkan uang tersebut nggak? Tahu nggak kira-kira caranya gimana tuh? Melalui ini kan ya yang BI pintar.go atau apa gitu. Udah pernah nyoba sih, cuman emang kayaknya penuh gitu, jadi emang nggak kebagian gitu. Oke, itu tadi dari Mbak Kiki. Nah, kita pengen tahu juga nih salah satu lagi dari warga lagi tentang ini kan desainnya cukup unik juga, di mana di bagian depan itu merupakan lambang persatuan atau infrastruktur di Indonesia. Nah, dengan Mbak siapa? Halo Mas, selamat malam. Anggi. Ya Mbak Anggi, ini kan Indonesia atau Bank Indonesia mengeluarkan uang Rp75.000. Sudah tahu nggak itu uang edisi khusus ini? Sudah tahu sih, sudah banyak lihat dari media sosial. Terus sudah ada nggak niat untuk ingin memiliki uang edisi? Karena kan ini edisi khusus gitu. Nah, justru karena khusus tuh pengen banget sih sebenarnya, lebih untuk koleksi sih. Tapi ya emang susah dapetinnya juga karena limited kan ya, emang nggak kedapetan sih, Mas. Sudah pernah coba untuk daftar gitu di website Bank Indonesia? Sudah, tapi memang udah nggak kedapetan. Iya, terus satu lagi ini kan Mbak, karena ini uang edisi khusus, banyak beredar juga di e-commerce atau marketplace, itu ada uangnya dijual lebih mahal daripada harga yang biasa. Kira-kira gimana pendapat? Mau beli nggak kalau dengan harga yang lebih mahal itu? Ya sebisa mungkin sih dari websitenya ya. Cuman kalau untuk harga segitu sih kayaknya enggak deh. Lebih baik dari websitenya aja kalau bisa. Tapi kalau ada orang yang menjual dengan harga tinggi itu gimana sih Mbak pendapatnya? Ya mungkin nggak apa-apa juga sih, karena kan memang untuk koleksi juga unik, limited ya kan, bisa untuk koleksi, jadi emang wajar aja sih kalau dijual mahal karena emang limited juga. Gitu. Terus juga kan uang Rp75.000 ini bisa diperjualbelikan sebagaimana uang yang biasa nih. Kira-kira susah nggak sih untuk membelikan uang dengan Rp75.000 ini? Karena kan ini edisi terbatas gitu, bukan seperti uang yang biasanya. Tapi kalau untuk diperjualbelikan kayak uang yang lainnya, kalau menurut saya tergantung sih dari sisi mana, Mas. Kalau misalnya dari si pembeli mungkin akan memudahkan ya, karena jadi meminimalisir uang receh gitu kan di dompet. Tapi kalau sebagai penjual mungkin akan lebih repot untuk ngembaliinnya gitu. Untuk bank-bank juga mungkin akan lebih ribet ngembaliinnya gitu. Kalau dari segi desain kan di bagian depan tuh kayak melambangkan infrastruktur, di bagian belakang juga ada pemakaian baju adat Indonesia gitu. Pendapatnya gimana sih dengan desain uang Rp75.000 yang baru ini? Kalau menurut saya sih sangat menarik ya Mas, karena kalau dari depan aja tuh udah menunjukkan kemajuan Indonesia kan dengan pembangunannya. Terus dari bagian belakangnya ada 9 pakaian adat dari Indonesia kan, dan itu semakin menunjukkan keberagaman adat Indonesia. Itu udah bagus banget sih, dan unik dan lebih bagus dari uang-uang lainnya. Oke. Baik, Mbak Agi, terima kasih banyak atas waktunya bersama Tiwan. Itu tadi Caca wawancara kami dengan 2 orang warga yang sedang beraktivitas di GBK ini. Memang pendapatnya beragam. Memang mereka mengatakan bahwa memang sudah susah untuk mendapatkan uang Rp75.000 edisi khusus ini. Mereka sudah mencoba dan tidak mendapatkan waktu atau slot untuk mendapatkan uang Rp75.000 ini. Untuk sementara kami kembalikan dulu ke Anda, Caca, di studio. Ya, Ahir Nasution langsung mengabarkan langsung dari Gelora Bung Karno. Sekarang saya tanya kepada Bu Eni. Bu Eni, itulah dia tadi mulai dari kolektor uang, bahkan juga dari masyarakat. Jadi menurut hemat Bu Eni,
Pantas tidak sih Bu, di tengah kondisi pandemi ini digelontorkan uang, tapi ternyata efeknya malah diperjualbelikan dengan harga yang fantastis. Tepat tidak sih momen ini pengeluaran uang dari BI? Bagaimana? Kalau pengeluaran uangnya sendiri tidak ada masalah, karena memang kan itu sudah menjadi semacam seremonial sebagai tanda peringatan Hari Kemerdekaan, dan ini juga yang ulang tahun ke-75 tahun ini juga nggak pertama kali. Tetapi kalau tadi tanyakan pantas tidak pantas, ini bukan sekedar persoalan pantas tidak pantas. Ini melanggar hukum, Mbak Caca. Jadi uang itu bukan komoditas. Jadi uang itu alat pembayaran. Oke, seandainya ada orang yang menganggap uang itu komoditas itu adalah seperti kolektor, seperti Pak Noto. Nah, kolektor itu biasanya ya yang dikolek itu uang-uang namanya uang khusus, uang yang mungkin edisinya udah benar-benar limited edition karena sudah zaman jadul gitu ya. Nah itu yang jadi kolektor. Ini uang baru. Jadi uang baru itu kalau misalnya memang masyarakat animonya itu untuk pecahan 75.000 itu sangat ini masyarakat gitu. Kenapa Bank Indonesia kan tinggal mencetak dan pecahan jenis 75.000 gitu kan? Nah, jadi ini yang menjadi persoalan. Tiba-tiba uang untuk yang dicetak dalam rangka ulang tahun 75 tahun ini tiba-tiba untuk mendapatkan itu begitu prosedural. Nah, itu yang akhirnya menciptakan market untuk memperjualbelikan. Padahal sekali lagi ini sudah kesekian kali Bank Indonesia itu mencetak uang. Dan itu bukan pekerjaan pertama gitu. Memang tugasnya Bank Indonesia, tugas wajibnya Bank Indonesia diantaranya mencetak uang. Baik. Tetapi ini tiba-tiba untuk uang pecahan 75 ini, dan hari ini pun yang didatangkan Mbak Caca juga Kementerian Keuangan atau yang merepresentasikan Kementerian Keuangan. Nah, padahal otoritas yang terkait dengan mencetak uang itu otoritasnya bank senter. Baik. Jadi Meskipun ini memang menurut saya jangan karena ini ribut di media ini malah memprovokasi orang untuk. Jadi gini loh. Jadi saya nggak tahu, nanti boleh dikonfirm ke Pak Noto tadi ya, berapa juta? Kalau ada 1 juta kolektor uang di Indonesia gitu kan? Kalaupun yang pasti saya nggak yakin kalau jumlahnya sampai 75 juta orang gitu kan. Sementara pemerintah sudah menyampaikan mau mencetak 75 juta lembar gitu. Kenapa harus ini? Jadi kalau sebagian besar masyarakat di masa pandemi tadi Kak Caca, kalaupun punya uang itu untuk beli sembako, nggak mungkin untuk beli uang gitu loh. Masa iya uang beli uang gitu kan? Oke. Nah, sekarang saya ke Mas Justinus. Mas Justinus benar bahwa memang yang bisa banyak menjawab ini BI. Kami pun juga sudah menghubungi tapi memang belum berhasil. Tapi mewakili pemerintah, karena di sini juga ada kuasa pemerintah dalam menerbitkan uang ini. Kenapa dipersulit, Mas Justinus? Syarat-syaratnya harusnya pemerintah juga mengontrol. Ketika syaratnya sulit menjadi barang elit dimanfaatkan. Mas Justinus. Ya. Pertama tadi ketika saya dihubungi, saya juga sekaligus klarifikasi ke Bu Eni ya. Emang karena kontroversi uang baru ini ada yang mengaitkan dengan pemulihan ekonomi nasional. Jadi dalam rangka itu kami ingin mengklarifikasi. Tapi di luar itu, kalau terkait dengan kebijakan dan kewenangan BI, kami tidak mengomentari, kami mendukung dan kemarin kami pun juga melakukan konferensi pers bersama. Jadi begini Mbak Caca, uang ini kan terbit wajar tadi ya, sebagai commemorative money. Ada 3 maksudnya. Yang pertama mensyukuri kemerdekaan, yang kedua memperkokoh kebinekaan, yang ketiga menyongsong Indonesia gemilang. Maka simbol-simbolnya juga jelas ditampilkan beberapa keanekaragaman, juga menampilkan hasil dari pembangunan infrastruktur. Itu yang jelas. Lalu soal peredarannya sendiri, pemerintah juga sudah dari awal, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menyampaikan ada 75 juta lembar, maka seharusnya masyarakat tenang dengan informasi itu. Tidak perlu khawatir tidak mendapatkan. Lalu kenapa kok harus mendaftar di aplikasi pintar atau website pintar? Karena ini masa pandemi, untuk mengantisipasi supaya aman COVID,
menghindari kontak fisik, maka melalui aplikasi, plus disampaikan juga, uang ini akan diedarkan melalui 5 bank besar, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, BCA, dan CIMB Niaga. Karena bank-bank itu dianggap punya cabang yang cukup merata di seluruh Indonesia. Jadi kalau kemarin, tadi juga Pak Nyoto tadi sangat positif, pemirsa tadi juga sangat positif, tidak mempersoalkan kontroversi seperti ini. Kami juga berharap masyarakat sabar, tetap bisa ikut prosedur. Kalau kemarin pendaftaran pertama melalui BI itu memang banyak, itu semata-mata karena hukum ekonomi saja. Kalau orang pertama kali dibuka, ingin segera miliki, pasti mereka banyak mendaftar. Tapi mohon diikuti yang disampaikan Bank Indonesia. Ini akan segera didistribusikan melalui banyak cabang bank-bank di seluruh Indonesia, Mbak Caca. Oke, Pak Nyoto, ini juga jadi pertanyaan saya. Biasanya kalau kolektor memburu uang kuno atau uang yang memang sudah tidak diterbitkan lagi, tapi ini uang baru bahkan bisa menjadi alat tukar. Tapi ini juga karena persyaratannya susah, bahkan penuh kabarnya sampai September. Ini bagaimana kolektor melihatnya? Gini Mbak Caca, saya menggarisbawahi dulu apa yang disampaikan Bu Eni tadi, juga Pak Justinus. Sebetulnya sebagai kolektor itu tidak serta-merta ada uang yang baru betul kita harus punya, tidak. Tapi kalau ada seseorang atau oknum-oknum yang memburu uang itu serta-merta dengan harga berapapun dibeli, itu bukan kolektor. Saya yakin bukan kolektor, tapi adalah pedagang dia. Pedagang yang memanfaatkan yang sistemnya gambling. Karena dalam arti kata, memang kolektor membutuhkan sesuatu di mana orang lain itu tidak punya. Misalnya ya, dengan penerbitan uang baru ini, seperti yang disampaikan tadi, adalah wajar, fenomena. Dan pemerintah ini memberikan sesuatu yang lain daripada yang lain untuk menerbitkan uang ini. Karena berdasarkan kemerdekaan pas 75, nilainya juga 75.000, itu adalah suatu yang yang perlu kita acungi jempol untuk pemerintah. Kalau ada orang yang menjual dan menawarkan dengan harga tinggi, itu saya kira bukan seorang kolektor, tapi itu pedagang. Saya yakin itu. Untuk seorang kolektor di komunitas kita, itu tidak ada yang seperti itu. Saya yakin. Oke, baik. Demikian, Mbak Caca. Baik, Pak Nyoto, terima kasih. Mas Justinus, terima kasih. Bu Eni, terima kasih. Ini buat masyarakat jangan tergiur lah ya dengan harga fantastis yang dijual di marketplace atau online, uang 75.000. Karena jangan khawatir, uangnya banyak sekali, Anda pasti kedapatan. Tunggu momen saja. Tapi mungkin mengenai persyaratan ini harus disederhanakan lagi. Jangan kemudian penuh sampai September, kelamaan. Itu yang nanti kita tunggu dari bagaimana respon dari Bank Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak dan pemirsa ini, dan juga Bu Eni, terima kasih. Dan pemirsa, ini sesaat lagi ini juga menjadi perbincangan. Karena di tengah pandemi ternyata jalanan sudah mulai macet karena liburan pemirsa. Seperti apa? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.